Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Cerang Official. Dan di video kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat ya kondisi persawahan dan memeriksa seperti apa ya, apa ada air ataupun tidak ya. Karena ini sudah sekitar 2 hari tidak diperiksa ya teman-teman. Dan seperti biasa ya teman-teman, buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan di sana ya ibu-ibu petani sudah ngarambet yang kedua kalinya ya teman-teman. Berarti ini umuran padi sekarang hampir 1 hari ya teman-teman. Dan kita akan melihat kondisi setelah dirambet 2 kali. Kita bisa lihat ya di sini bersama-sama ya teman-teman. Kita akan kecilkan dulu. Dan seperti ini ya kondisi persawahan petani sekitar seumuran 40 hari ya teman-teman. Dan ini galengannya dibabat ya. Kalau bahasanya di sini mungkin dibacok, ataupun bisa dikatakan bukan ditampingan sih, dibacok ya, benar. Karena ini buat agar si rumput liar tidak nyur ke padi ya, ke tengah sini. Jadi sudah diantisipasi sejak padinya masih dini ya teman-teman, seperti ini. Dan kemungkinan ya nanti setelah padinya mau berbuah ya teman-teman, yang balanya juga nanti akan dibalikan lagi ya, dibabat lagi. Dan ini kondisinya belum dirambet 2 kali ya, yang ini ya. Kalau yang itu sudah tuh, kita bisa lihat ibu-ibu petani di sana, kita bisa zoom tuh. Dan yang ini belum ya, karena ini baru saja dikasih pupuk urea di kitaran 10 hari ke belakang. Dan alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengairannya sekarang semakin cukup ya, dikarenakan udah sekitaran 3 sore ya dikasih hujan terus. Dan alhamdulillah para petani bisa tersenyum kembali melihat pesawahannya subur oleh pengairannya ya teman-teman. Dikarenakan persawahan seperti ini harus cukup dengan air ya teman-teman. Kalau tidak cukup dengan air ataupun telat, maka si padi akan menguning dan nantinya kelamaan akan mati ya teman-teman, seperti itu. Dan alhamdulillah ya, kita lihat di sini airnya sangat melimpah sekali, sangat kebanyakan mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan kita juga akan melihat kondisi dan situasi kali ya, kali kecil yang bermanfaat buat para petani sawah di sini. Dan kita juga akan melihat ya, dan di sini kita bisa lihat ini adalah masalah yang utama ya di persawahan, seperti ini ya. Jadi ini double yang disebabkan oleh keyet ya kalau di sini, ataupun kepiting darat.
Ini sangat dalam sekali ya, bisa tembus ke sana teman-teman. Dan ini tidak cukup ya untuk ditutupi sama tanah, karena ditutup sama tanah seperti ini langsung teman-teman, kita kalau dikasih tanah sekarang nanti sorenya juga akan bolong lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi harus ada solusi ya, kalau para petani di sini mungkin dikasih lamak dulu ya, ataupun karung bekas, lamak bekas bisa, nanti dikasih atasnya dikasih tanah seperti itu ya. Ini solusi ya buat para petani kalau mungkin tanah sawahnya tengahnya bolong ataupun gimana ya. Kalau bolongnya gede seperti ini ya harus dikasih lamak dulu, kalau mungkin kecil seperti ini tidak usah ya, seperti itu. Ini saya tidak akan langsung ditutupi ya, karena ini harus, tadi saya katakan harus pakai lamak dulu. Oke, kita lihat. Dan ini jadi kondisi dan dari persawahan ini pengairannya jadi tidak stabil ya. Melihat kondisi persawahan sangat bolong sekali ya, seperti itu. Dan alhamdulillah si airnya jadi sangat melimpah, apalagi teman-teman ini kita bisa di sini. Wah, nah seperti ini ya, kita tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau untuk dikasih langsung tanah ya teman-teman, double seperti ini tidak akan cukup. Jadi tanah juga ikut ke bawah ke ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalau mau cuma masih tanah saja, jadi harus dikasih sesuatu ya, karung ataupun lamak yang cukup banyak. Mungkin kalau bojong seperti ini merugikan petani sawah di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat si air cukup deras mengalir ke sana, alias ke sini, ke bolong sini. Jadi dari sini cukup mengairinya dan masuk ke sini ya teman-teman. Dan kita lihat-lihat lagi ya teman, kalau mungkin ya untuk bolong sama kayup tadi, menurut kemungkinan itu bukan sama kayup ya teman-teman, biasanya sama kada weteng ataupun tikus bisa jadi. Nah jadi si tembus airnya adanya di bawah seperti ini ya, jadi bukan jalurnya tapi ada di sana, di dalam dari sela-sela sini ya, gawir seperti itu. Cukup memprihatin karena ini tidak dikontrol oleh para petani ya, mungkinan belum ke sawah ya. Dan juga bisa lihat ya, ininya galengannya belum, nah jadi galengannya ini belum dipapas seperti galengan yang ada di sana ya teman-teman. Ini belum dipapas seperti ini kondisinya. Jadi saya tadi jelaskan, jadi kalau tidak cepat-cepat dipapas seperti ini, dibabat, jadi si rumput liar itu akan semakin ke sini, akan semakin apa ya, semakin ke tengah ya, alias nanti akan mengarayap ke padi ya, seperti itu bisa kita lihat di sini. Makanya para petani langsung dibabat. Nanti kalau bisa dibabat lagi seperti itu ya, kalau udah umuran padi dah mau menguning ataupun sekitaran mau berbuah. Dan oke, segitu dulu ya video terbaru dari kami. Salam buat petani pemula dan petani muda. Semoga dikasih keikhlasan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.